Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inna asaddan nas adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'u ilmuhu. Taifa selaku ketua Yayasan Al-Majri Nasormati dengan panitia Oka yang saya hormati segenap peserta hadirin berbahagia. Saya sebetulnya sekolah yang betul-betul sekolah itu hanya di awal dan di akhir. Sedangkan untuk tingkat SMP SMA itu semuanya eksternal, hanya mengikuti ujian saja. Kalau dulu ada istilah eksternal. Sedangkan yang sekolah betul-betul hanya di SD. Dan yang kedua di PTI Cipasu sampai sarjana muda dan di IAIN, kemudian di IKI dan UIN Jakarta. Pada waktu akan kuliah di UIN, ada seorang profesor yang menawarkan kepada Bapak untuk mendapatkan gelar, nggak usah kuliah. Nah, akhirnya oleh Bapak waktu itu dijawab, nggak mau gelar kok, saya mah mau belajar. Maka walaupun susah, walaupun sempit waktu, capek dan lain sebagainya, ditempuh, akhirnya selesai juga S3 di UIN Jakarta. Jadi dokternya itu betul-betul merasa capek, bukan hadiah, bukan pemberian, apalagi diberi. Kemudian yang kedua, kalau masih ada S4, S5, saya masih mau kuliah. Hanya ternyata tidak ada. Saya selalu menyampaikan bahwa kolabor ini tidak harus selamanya dikembalikan oleh S1, S2, S3. Seminar ataupun diskusi-diskusi itu nilainya lebih daripada pelajaran kita di akademik. Karena yang menyampaikan diskusi di dalam seminar atau workshop itu adalah hasil daripada kajian. Kemudian terbetik pada diri saya ingin kuliah itu pada waktu berada di Sadang, yaitu tahun 72. Waktu di Sadang itu karena derita yang luar biasa yang Bapak alami waktu itu, ingin segera keluar supaya tidak menderita terus. Menderitanya waktu di Sadang itu bagaimana diantaranya? Kalau waktu maghrib hanya cukup minum air saja, sedangkan makan nanti pada waktu sahur. Maghrib sampai malam tidak makan apa-apa, hanya cukup waktu sahur saja makan. Kenapa? Karena memang tidak bawa bekal. Dan tidak bawa bekal itu karena tidak beritahu ke orang tua. Bapak berangkat sendiri ke sana. Tapi alhamdulillah niat Bapak ingin menyelesaikan dan mengakhiri penderitaan itu dikabul dengan cara keluar dari situ menuju pesantren Cipasu. Ke Cipasu itu tidak oleh orang tua, tapi ada kawan yang mondok di situ namanya Asep Jamal. Tempat tinggalnya di Cisalak, Subang. Akhirnya saya ingin kuliah, dan walaupun kuliah itu tidak punya apa-apa,
hanya bilang saya tangan PGA kata Ayas, tapi hanya PGA swasta gitu. Oleh Pak Ayas Basum dibolehkan masuk hanya secari kertas, bukan ijazah keterangan bahwa saya sedang belajar di PGA gitu. Masuk kuliah. Setelah 1 tahun baru ujian PGA 6 tahun. Jadi PGA 6 tahun itu waktu akan naik ke tingkat 2. Kemudian alhamdulillah selesai kuliah di situ dan cepat 3 tahun lebih. Tapi walaupun kuliah, saya tetap ingin bahwa ilmu itu yang diperoleh ada di pondok pesantren. Makanya alhamdulillah selama di Cipasung pengajian Pak Iyas itu sehari 3 kali tidak pernah absen, yaitu pagi, kemudian waktu malam dan subuh selalu ikut. Jamu jawabnya sampai khatan 3 kali. Karena waktu itu Pak Iyas masih belum sibuk karena belum jadi Rais Surya PBNU. Dan dari situ selesai kemudian ke Bandung. Nah disitulah agak lega. Kenapa? Karena memang di sana honor. Sampai kuliah di Bandung honor 5 hari di SMP di Fayatul. Bisa hidup sedikit agak lega dibandingkan waktu di Sadang ataupun waktu di Cipasung. Waktu itu pernah berpikir juga, bahkan waktu di Cipasung, nanti kalau saya sudah selesai kuliah atau pesantren harus di mana? Karena waktu itu akan tersangkut di satu desa di daerah Sinaparna, tapi namanya lupa lagi. Setelah itu dipikir kalau saya di sini nanti mengembangkan ilmunya bagaimana di desa yang jauh. Ayah saya, Abah Cipasuk menawarkan, ada anak Haji Hasan namanya, cantik, kemudian loba gitu. Tapi saya tidak mau berada di desa. Kalau ada di desa pasti lama untuk melejit naik menjadi orang yang populer itu. Udah dipikir waktu itu, saya harus mendapatkan isi orang kota. Dan kalau bisa, saya ingin mertua itu orang yang sudah terkenal. Itu sudah dipikir waktu itu. Kebetulan ada yang suka nyanyinya merdu, itulah Boys namanya. Jadi pertama terkait itu karena apa? Karena nyanyinya gitu. Karena umpama kayak dia. Tapi alhamdulillah sesuai dengan hati saya. Cantik lahirnya, cantik batinnya, cantik juga segala-galanya. Dan ibu juga tertarik waktu itu cerita ke bapak. Kapan mulai tertarik sedikit dengan bapak walaupun tidak terus terang? Itu waktu bapak latihan pidato di Cipasung, menyampaikan beberapa hadis, syair-syairan. Itulah beliau itu mendengarkan ceramah bapak. Walaupun tidak terus terang, tapi hatinya udah mau waktu itu. Kalau ditanya itu ibu selalu begini, katakan apa yang kamu yakini, yakini apa yang kamu katakan. Sampai suratnya itu segini, masih bapak dokumentasikan itu surat. Itu semuanya asli tulisan ibu.
Tapi karena sering pindah-pindah, akhirnya surat itu hilang. Nah kemudian waktu di Cipasung itu Bapak ingin kalau kuliah nanti ke Mesir. Tapi ada Pak Uca, namanya Uca Jailani, adalah dosen penguji waktu di Cipasung. Udah jangan ke Mesir, di Bandung aja dulu. Kalau sudah dari Bandung bisa ke Mesir, karena di Mesir lama nantinya. Nanti kalau ke Bandung nggak bisa di testing. Wah, selesai sini masuk aja di sana. Karena waktu itu Bapak termasuk yang paling bagus nilainya waktu Cipasung. Karena itu masuk Cipasung itu tanpa tes, masuk ke Bandung tanpa testing. Orang lain sudah kuliah, Bapak sudah tertinggal 2 bulan, lalu diterima di sana. Alhamdulillah hingga selesai 1,5 tahun. Yang satu angkatan itu adalah Pak Rektor, yang namanya Nana Fatah Nasir, yang sekarang sudah pensiun. Nah kemudian nikah tahun 78. Masih ingat tanggalnya, tanggal 9, bulannya bulan 12. Itu tidak boleh lupa itu. Jadi tahun 78. Kemudian waktu itu dalam kondisi Bapak belum punya kerjaan apa-apa, masih nganggur. Tapi kerja waktu itu ngahara di Bandung. Hasil ngahara di Bandung itu tidak pernah dipakai wifi, tapi ditabungkan. Bahkan ikut arisan. Arisan itu hasilnya saya berikan emas, dan itulah yang dijadikan mas kawin waktu nikah dengan ibu. Jadi hasil nahana katanya. Kemudian nahana waktu itu masih sedikit, tapi waktu beli emas waktu itu harganya 27.000. Karena harga emas itu 2.700. Jadi 10 gram 27.000 itu semuanya hasil halal. Akhirnya begitu datang ke sini langsung oleh Abah ditampi. Jadi kali teh yang ngajak ukur, malah masih ingat dari Bandung itu pakai warga baru. Duduk itu berdampingan dengan seorang sarjana dari IAIN, namanya Badu Zaman. Dia lah yang memberikan petunjuk Purwakarta itu di mana. Gitu. Sampai di sini akhirnya diberhentikan di depan rumah. Langsung diterima Pak Abah. Begitu datang ke rumah Abah di sini, ayo nama tasawuf dia khidbah sana kadek gitu. Ujung-ujung langsung khidbah gitu. Langsung khidbah mulai katingani Bapak Tekasep. Nyantri tuh kulitnya bodas ketiga ya, nah ini hidup nanti. Bahwa kulitnya bodas ada baru pondok teh. Kemudian awak lagi letik, tuh kayak hari tahun. Aku kan nama sore begitu ketika itu. Nah akhirnya tinggal ramai secara hadir gitu. Akhirnya bawa Abah Sumedang itu ke sini. Tidak dikasih tahu apa-apa, Abah pokoknya dibawa ke sini. Yang bawa mobilnya mobil akannya ibu. Yang janjinya luhur, datangnya asar. Karena mobil A itu mogok di Bandung. Jadi akhirnya tamu sudah pada pulang, Bapak baru datang. Begitu sampai di sini, apa yang dikatakan? Kita ada kadir ke sana. Budak begobe cekap Sumedang. Terwira sana ayeuna data siapa naiknya di dia. Kesiapan naik ya pun tinggal beja sana Abah. Mau atas kadaman yang lagi pas. Udah bikin pengata dari desa bahwa Bapak akan nikah di sini, tapi tidak ngasih tahu ke Abah. Udah di sini, aku udah siap atas pada ya, atasnya ada gitu sebenarnya. Yang sebuah itu tidak tahu saya siapa. Itu nikahan sederhana sekali, langsung akad nikah selesai.
Yang tidak akan dialami oleh remaja sekarang apa? Lebih dari 6 bulan bapak walaupun sudah nikah tidak tidur dengan ibu. Kalau sekarang 6 bulan sebelum nikah. 6 bulan lebih setelah nikah tidak tidur. Bapak di Bandung, ibu di sini. Bahkan tidur juga dikasihan aja sekarang, tapi tidak diganggu ibu bapak, diantar kayak gitu. Nah akhirnya yang sampai bapak di sini, abah cerita begini, abah berarti punya pondok, punya pesantren, tapi pesantrennya habis dibakar sama DI. Ayah saya abah terbuka pondok di dia. Mudah-mudahan saya amin bisa nyentolok di dia. Itu abah ceritanya begitu. Makanya di antara mantu abah yang paling dimanja bapak di sini. Sampai dikasih sama Rena, abah sok saya sampai BHS, kasih BHS. Kemudian ini tanah sok saya mau ambil kayak general disuruh bikin rumah di depan, masih ada rumahnya. Itu dibikin mandiri tahun 80. Kemudian apa lagi? Kalau nanti sudah jadi pondok, mudah-mudahan perjuangan baheula bisa moga bisa diteruskan ke amin dia. Bahkan namanya amin. Karena pun jadi amin. Masih sekarang juga saudara-saudara ibu masih manggil amin. Kang Amin manggil Kang Abun. Karena dulu itu panggilannya amin. Itu adalah karena oleh ibu disampaikan bahwa calon teh namanya amin gitu. Karena di Cibasung namanya amin. Mengapa amin? Karena di Cibasung ada nama Abun. Di Cisahu ada Abun gereja Abun Detik. Akhirnya diganti saya jadi amin. Karena di sana bukan Abun tapi amin. Nah, karena ijazahnya Abun, akhirnya diilhamkan nama itu jadi Abun. Karena ijazahnya juga Abun. Yang paling hebat itu kemarin setelah Munas NU ada salah satu wakil ketua Dewan Pertimbangan namanya Abun Bunyamin Pakai Hadi. Bapak teh hari-hari biasa lagi lamun tanpa gelar untuk Cipasung. Gak apa-apa Cipasung anak senior. Itu adalah anak guru saya, dia tidak apa-apa. Tidak apa, kemudian nama itu dirubah jadi ada dokter dan nyawa. Sampai ada telepon itu untuk Purwakarta. Baru di situ sadar bahwa panggilan nama Abun itu adalah Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Jadi kami suaranya berurusan itu ya. Begitu sampai di sini, saya itu datang ke sepuh Purwakarta, namanya Mama Ao. Mama Ao itu adalah ketua Majelis Ulama Kabupaten Purwakarta tahun 80-an. Waktu itu saya datang ziarah ke beliau, apa nasihat beliau. Begitu datang langsung beliau mengatakan, oh ini teh mantu nama Alawi, mohon mama. Ya syukur atuh. Pesan tiap mama, ulah gengsi, sok urukan budak aya di tetangga.
kajian teh urang geus ngaji kitab gede wayahna ngajak abadasa itu aja. Akhirnya saya punya adik namanya Aji kayak ibu, dia kumpulkan budak sekitar main di dia bang Aji kakang termasuk Aji dia ikut ngaji. Waktu itu mulailah ngajak abadasa di sini dan alhamdulillah adanya pengajian di sekitar itu menjadi syiar untuk di Kebon Kolot. Tidak lama kemudian Bapak diminta untuk ceramah di Al-Baqiyah. Bapak bikin ide mengadakan pesantren kilat di bulan Ramadan dan di waktu libur. Akhirnya ada lebih dari 500 peserta yang ikut pesantren kilat, sampai dikunjungi oleh DPR pusat. Itu mulai terkenal nama Bapak di situ. Tapi di kota Tek itu mengenai tidak terkenal. Kalau di desa mah saya itu teh. Udah terkenal begitu, akhirnya alhamdulillah sering diundang ngaji kemana-mana. Sapu bahata tikiduana bojong, alerna Bulur Sari, kawetana ya pedas, kakulana manis sudah terkunjungi ku Bapak. Karawang, Subang, Bandung sering ceramah kemana-mana. Karena waktu itu belum terlalu sibuk kayak sekarang. Dan kedua masih muda, dan ketiga masih kadang butuh duit. Setelah itu ada satu ide dari Bapak sendiri, kalau begini terus lama. Kenapa? Karena ada gaji 8.000 sebulan. Harus bisnis di sini. Saya bisnis akhirnya. Dan mulai dagang koran, majalah, yang masuk jadi agen di sini. Dan kemudian meningkat lagi, jadi menjual guru sebagai guru diktat, menjual buku-buku diktat di SMA. Alhamdulillah kita teh dinasi diktat teh bisa beli kaca 9% gitu. Bahkan masih kada ingat Hekta ayah anak Tiamcung anak SMA menyumbang ke Bapak kaca secukupnya untuk rumah itu. Dan Tiamcung toko kita masih ada sekarang juga. Itu karena apa? Karena memang Bapak beragama waktu itu selalu merangkul semua agama, tidak membeda-bedakan Cina atau bukan Cina, Islam atau bukan Islam. Sampai dia membantu membangun rumah pabrik sama pabrik kaca, semua kaca rumah yang depan itu dari Tiamcung toko kita. Kemudian membuka usaha apa lagi? Setelah buku cetakan diktat, yaitu mengadakan kegiatan percetakan. Dan percetakan nanjak lagi sedikit, buka fotokopi, toko ATK. Akhirnya alhamdulillah tahun 84 itu sudah punya mobil. Kemana-mana sudah pakai mobil sendiri. Walaupun mobilnya tidak pernah yang baru, mobilnya saya bawa ke jalan. Pernah pulang dari Wanayasa, penting lampunya pakai baterai. Pakai baterai. Kemudian beli mobil juga, Bapak tidak pernah yang baru. Beli mobil Vitara yang bekas di rumah sakit Ahmadi Kahuruan. Karena apa? Karena tidak pernah beli mobil baru. Maksudnya kalau ada duit daripada beli mobil, beli bangun, beli tanah untuk orang begitu pikirannya. Beli mobil baru itu sama tadi Pak, tadi dia yang belikan, bukan Bapak. Itu mobil seperti Innova sekarang, bukan Bapak yang beli, tapi dari teteh, dari dede Kiki suruh. Tahu-tahu mobil baru. Kenapa pikiran Bapak? Duit gede meninggal keras itu. Orang lain punya duit beli Alphard sampai harganya 1 miliar. Bapak tidak tertarik, walaupun Bapak bisa beli itu.
Kalau apa dinikmati hanya oleh Bapak, kalau dipakai bangunan cukup 5 kelas dinikmati oleh banyak orang, begitu. Makanya dipakai ilmu Cina. Cina mah kalau kadang salu dan sangka beriman, gitu. Kalau lama selalu naik di wae, masih kayak mantrak oke. Naik di wae mantrak oke. Kalau Cina enggak, masih dahak kubur kalau belum punya rumah sendiri. Itu dipakai ilmu Cina teh. Dan akhirnya alhamdulillah bisa beli tanah, itu perluasan pondok, kemudian membangun, dan akhirnya banyak mengorbankan keperluan diri kita sendiri dan keluarga. Kenapa? Demi pembangunan pondok. Kemudian membangun pondok juga awalnya adalah tahun 89 ingin membuat pondok, tapi waktu itu terkendala oleh apa? Membangun awaton di Bedur. Ongkos yang semestinya cukup untuk berangkat haji dipakai beli bahan-bahan memangkas di awaton. Maka tahun 89 tidak jadi ke Mekah. Jadi ke Mekah adalah tahun 90. Tahun 90 juga ke Mekah adalah ngejual tanah. Yang punya tanah itu di Gang Batu di belakang Masjid 2. Pada tahun 88 tanah itu ditawarkan ke orang Jatiluhur, minta 1 NH saja, tidak mau dia. Tapi tahun 90 malah cukup untuk 2 orang ke Mekah. Tanpa mencari, dia yang datang. Tapi ada pikiran waktu itu, pasti tanah ini mahal. Tapi tidak ada istilah rugi kalau untuk ibadah, karena nilainya lebih daripada bumi langit dari sini. Benar kan sekarang tanah 5.000 itu sekarang harganya berapa? 1 juta 1 meter, 5 miliar kan? Itu masih ada tanahnya, tapi sudah nama orang lain. Karena sudah dipakai ke Mekah. Tapi setelah ada duit untuk ke Mekah itu masih Bapak ragu-ragu ke Mekah. Kenapa? Karena ingin membangun pondok. Datanglah ke Bapak Gojali di Bandung. Karena tahun itu sering main ke rumah Pak Gojali, sering makan di rumah beliau. Kemudian satu ketika sudah ada ladang tanah saya. Pak Abdi teh kamu kahela apa ngabon pondok? Itu kata Bapak gitu kepada beliau. Jawaban dia apa? Geus kamu kahela wae. Ai ke pondok mah fardu kifayah, haji mah fardu ain. Malah ngadoa we di ditu. Mudah-mudahan kebalik di ditu bisa nyen pondok. Itu Pak Gojali teh. Akhirnya bulat kita data PNH. Langsung laporan, Bapak udah data ke Mekah dengan Mama 2. Lu benar dia, itu hanya 1 bulan sebelum berangkat dulu bisa daftar kan gitu. Tapi masih ada menggoda juga. Sudah mau berangkat, datang dari Citapen menawarkan tanah 1 hektar, 7.000 meter dibeli, 3.000 wakaf. Minta 7 juta saja. Waktu ke Mekah itu harganya untuk 11 juta berdua. Bapak mikir apa mending beli tanah gitu, apa mikir di Batam gitu. Kata jadi ke Mekah gitu. Akhirnya udah bulat ke Mekah we. Tapi kesanin Allah eta tanah anu baheula ditawarkeun teh tahun 13 jadi milik Bapak juga. Itulah jadi Al-Muhajirin kampus 3. Bahkan tanahnya jadi 3 hektar. Sudah ada masjid, sudah ada rumah, sudah ada gedung. Itu barokah daripada doa. Pada waktu itu memang doanya 1. Ingin pulang bisa membangun pondok, itu saja.
Itu hatinya begitu di sana di Mekah. Di Mu'tazam, di Dir Ismail, kemudian lagi di Maqam Ibrahim, itu saja doanya, ingin punya pondok. Dan doa yang diucapkan satu, masih ingat dan sampai sekarang masih dibaca. Itu doa yang Bapak baca waktu di Mekah sampai sekarang. Waktu itu betul-betul ingin dibukakan hati umat dan membantu kita. Coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu saja dibaca. Pulang dari Mekah, mulailah membangun namanya TK dan TPA. Itu tahun 91. Cerita di Mekah sedikit yang paling lucu apa? Peristiwa Mina. Waktu itu Bapak dikira dengan ibu dan meninggal. Karena jam 5 sore belum ada di tenda. Padahal Bapak waktu itu karena mobil sebelum masuk ke rombongan itu mogok, sehingga Bapak tidak masuk ke rombongan, tapi naik mobil yang lain, tidak lewat itu langsung ke Mekah. Di Mekah langsung tawaf sa'i cukur. Begitu mau masuk kota ditutup, tidak boleh. Mau jajan makan tidak ada. Sampai ada panitia haji, ada nasi di sana diminta, dikasih. Akhirnya Bapak balik lagi ke tenda di Mina. Sampai di Mina itu jam 5 sore. Dari malam hari belum makan tuh bayangkan. Makan itu adalah sore hari waktu di Arafah. Akhirnya makan-makan sore di Mina. Begitu datang di Mina, ada yang cerikan. Ayo naon itu. Menurut saya disakit mau naon. Kan tadi saya suruh mau, Masya Allah, di mana? Gitu peristiwa di Cawang, Masya Allah. Sampai di Mina itu yang meninggal 800 orang Indonesia umum. 800 orang. Di usaha Bapak ada di situ. Akhirnya Bapak dicerikan kepada dirinya, alhamdulillah, Bapak selamat. Disangka Bapak terus saya, jadi bayang begitu. Lumawi begitu sampai ke Lembut itu, teteh masih kecil, dede masih kecil, gigi masih kecil. Begitu datang teh, cara dicarikan Bapak, disangka teh Bapak geus daya. Alhamdulillah ini gaya kayak ini. Itu barokah daripada mobil mogok sebetulnya. Makanya Bapak beli mobil mogok teh. Jadi beli mobil sok mogok teh jadinya inspirasi. Kemudian sampai tahun 91 mendirikan TK TPA. Masya Allah, 500 orang siswa TK TPA waktu pertama kali dibuka. Yang pertama kali menjadi guru dan sampai sekarang masih ada Ibu Deden. Dan yang kedua Pak Cece, itu tahun kedua. Halo Pak Cece. Kemudian saya punya pikir waktu itu apa? Ini TK yang akan abadi. Kalau TPA mungkin tidak akan abadi. Kenapa? Karena bukan korma, kalau TK korma gitu. Benar kan perkiraan saya? TK masih ada sampai sekarang, tapi TPA sudah tidak ada. Kemudian TK dan TPA itu dibangun, alhamdulillah berkat daripada perjuangan Pak Habib Anwari, Ketua Kepala LP Kabupaten Purwakarta, yang kebetulan beliau itu anaknya di sini. Maka didirikan namanya Posita, Forum Orang Tua Santri, gitu, yang membangun TK yang ada sekarang. Dari situ ada rapat membangun pondok. Kita
sepakat membangun pondok, dan ketuanya masih Pak Apip. Panitianya termasuk semua dokter di sini, mulai sekretaris, bendahara, semua dokter-dokter. Kenapa? Anak-anaknya di sini semua. Pak Dokter Sofyan anaknya dua-duanya di sini, sampai bisa ngaji Quran jadi imam itu di sini. Kemudian Dr. Sunarto sudah meninggal, anaknya di sini. Para dokter anaknya di sini, dan mereka aktif menjadi ketua panitia dan anggota untuk pembangunan pondok. Alhamdulillah didukung oleh semuanya. Kemudian tahun 92 mencoba apa? Mendirikan pesantren, yaitu dengan cara apa? Mengumpulkan anak yatim orang tidak mampu yang 17 orang siswanya waktu itu, belum ada sekolah, dan paling banyak yang 17 itu dari Sumedang, dan semuanya diambil anak-anak saudara, keluarga famili yang tidak mampu diambil ke sini. Jadi disebutnya panti asuhan al-muhajirin. Hanya 2-3 orang yang berasal dari Purwakarta. Yang 17 orang itu tahun 93 mencoba dibuka resmi pondok pesantren al-muhajirin. Akhirnya mendaftar ada 50 lebih. Ada 50 lebih, 57. Dari 50 ini mulailah terpikir bahwa ada bangunan. Maka waktu itu mencoba membeli tanah ini yang di atas 3.100 meter dari Pak Sahri namanya. Yang paling lucu itu Pak Sahri mewakafkan 100 meter. Yang 300 meter dibeli dengan harga berapa? 3.000 meter itu dibeli dengan harga 12 juta. Pokoknya bukan 12 juta, 15 juta per meternya 5.000. Jadi itu tanah di atasnya 5.000 per meter, 15 juta. Kumpulkan panitia teh duit tapi kasar tahun terlunas teh. Pada ada perjanjian tanggal sekian bulan Agustus 92, kalau tidak lunas jual beli batal, uang muka tidak dikembalikan. Sudah hampir tempo 1 bulan lagi belum ada bayaran panitia. Akhirnya saya datang kepada Udah Herman, yang waktu itu adalah kenalan dekat waktu Bapak tugas di Balayasan. Dengan kenalan dengan Pak Herman itu luar biasa banyak sekali keuntungannya. Dari kacamata halus ke Pak Herman, menikmati hotel-hotel bintang 5 Pak Herman, sampai sarapan 300.000 pernah mengalami di Pak Herman gitu. Sampai ikut kegiatan di Taman Ismail Marzuki di Pak Herman, di Madinah, selalu begitu. Bahkan dia mengaku dulu ke Bapak. Nah satu ketika udah santai, ini tanda tangan jangan. Coba lihat kan, kalau tidak lunas bulan Agustus tahun 92 sudah beli batal, kemudian uang muka tidak dikembalikan. Udah hemat cuma udah tantangan aja, gak usah nanya lagi Bapak, udah karena tanah yang sudah jatuh tempo datang sini gitu. Tidak nanya lagi Bapak, udah kalau suruh datang pasti dia siap kan. Tanah yang sudah ditentukan datang beliau, Pak Ustadz punya apa? Jadi saya punya tanah 300 meter, tempatnya di samping Madrasah Aliyah Negeri. Udah gini aja lah, saya kasih pinjam selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak lunas, tanah itu jadi beli. Oke, juga tanda tangan. Akhirnya tanah itu lunas, bisa terbayar jadi milik kita.
Begitu bicara itu 1 tahun, halaman kayaman, gimana Ustaz? Belum ada, ya udah jual beli ya, ya boleh, jual beli dijual aja. Akhirnya jadi tanah milik Nada Syariah ini. Yang tak bisa beli tanah ternyata. Yang paling lucu, tanah yang 3.100 itu banyak yang mau beli tidak jadi. Sudah banyak yang mau bayar tidak jadi. Karena tidak ada jalan. Ada jalan semeter, jalan yang kecil. Kata calon pembeli bagaimana mau bangun jalan yang kecil. Tapi kalau buat Bapak bukan. Wah akad sumping. Bias kalau Pak Ustaz. Bias jalan nanti abdi. Ya tanah abdi ridho, abdi ikhlas. Akad gitu. Akhirnya dibelilah tanah itu dengan jalan dari akad. Dapur abdi bisa dipotong dapur abdi. Nah Kapayuna kan punya orang Naracang. Dibeli oleh sini mantan Kapolsek di sini. Udah jadi katanya mau jual beli dengan dia. Bapak datang ke beliau teh. Wah, teh Kapayuna teh wah. Kita tanah udah diincarkan sanes wah. Bukan gitu Ustaz. Abi pada ngabangun pondok di Bangka. Abi pergi jalan. Ya udah sana Kak Ustaz mah jadi kali itu. Wah tuh wah enak cara udah kieu mah. Wah yang kita tadi itu tanah mah jadi dijual. Sok enak Pak. Amoy sana Ustaz. Tas rami, tas leher, tas jempet, mungkin kurang bayar. Alhamdulillah eta teh 2 juta dibelinya teh. Dibayar. Itu barokah apa? Ngaji di Masjid Agung. Ada jamaah namanya si Buat tadi yang punya tanah itu. Makanya dengan mudah begitu Bapak sampai ke rumahnya, mudah jual beli batal dengan itu. Terus Ustaz ya. Akhirnya melopong jalan teh. Tidak ada kendala dengan tanah murah, jalan-jalan sah. Itu kurnia Allah. Tanah di sini apa? Airnya sudah hampir 30 tahun dan pernah saat. Itu kurnia Allah. Padahal kalau misalkan Bapak tidak beli ini tanah di depan, airnya susah. Karena pembuangan tapi di sini Masya Allah. Berikan kata IPA dari sumur, dipakai mineral rosan, itu paling bagus di antara air menurut penelitian daripada dinas kesehatan. Masa telah ragu-ragu karena rosannya. Jadi akhirnya selesailah rencana orang ke sini. Lama di desa Bapak kan masih di depan di rumah depan yang dipakai travel, kambingpur gitu kan. Bapak di situ. Yang 10 pulang nyobat hadiri gitu. Lamun Bapak pulang teh, pentingnya saya mencari gitu. Di mana tadi datang jenggot sana. Akhirnya kesetua sekarang tuh datang jenggot nasi nakabul. Akhirnya teh dia teh ada mencari teh tinggal muda. Kita bertahan. Nah, yang paling lucu di sini sampai Bapak dikejar-kejar di Bagedogan ini. Tapi orangnya sudah meninggal. Mudah-mudahan ditampilkan nanti selalu. Dan naik di belum pesantren. Terus saya senang dilarang. Itu adalah lebihkan Bapak ketegaran di dia. Orang yang tidak suka terhadap pondok. Padahal semua orang di sini suka menyambut pondok. Hanya orang itulah yang tidak suka dengan Bapak. Tapi alhamdulillah kemudian akhirnya saling memaafkan. Itu Ibu Bapak sekalian perjuangan namanya. Dan Bapak mengadu ke siapa? Ke Kiai Haji Harapan di Mananjaya. Kali cerik Bapak di dia. Wah,
Masya Allah, abdi kia menjalankan. Kata wahai apani kumajau nanti dengan enteng. Aku mah gede, selalu jadi. Karena jangan digedekan Allah. Jadi akhirnya mah bahwa tanya syukur atau yang digedekan mah duit itu ketenanan duit gede mah. Nah itu akhirnya betul sekalian. Wahai apani tengke mah jangan kia tenang. Mungkin kalau punya teh tiga baju. Karasa kesalahan macam terjauh dari nama, menjauh kesalahan begitu. Kan terasa sekarang. Akhirnya pondok itu menjadi sangat. Kenapa? Kalau banyak murid di sini. Sampai ada kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4. Padahal sebetulnya mah di sini kampus 1 yang pertama bukan ini, Awaton yang punya Sobari itu. Yang pertama sebetulnya itu, ini yang kedua ini. Cerita kampus 2 apa? Kampus 2 itu Pak Udin. Waktu itu saya mau ke Mekah. Haji, Abi mau ke Mekah satu keluarga 5-an. Tapi Abi 32 tanah itu. Maka eta mah 3.000 teh 100 wakat, 3.000 mah kamu ibadah haji Abi sakeluarga. Jika waktunya tenangan tadi sok daftar we kata pena tadi daftarkan dari mana. Tapi kalau tadi dimudahkan untuk bayar dimakan jamaah haji. Jadi we akhirnya teh dua kena tarik akan juga beli. Ada lagi datang ke rumah namanya Pak Misdu. Tadi saya ambil dari Mekah. Mungkin 2-an ke Mekah tapi sisanya ayo batal. Dibayar, saya jadi masjid Al-Madinah kampus 2. Terus saya namahan, kita reka Mekah nama. Alhamdulillah mereka 5 hektar kan ada di dia. Saya menyangka mereka kabulnya tanah anu kampus 2 anu dekat masjid. Itu kan 4.000 meter. Ternyata mereka beli itu. Tapi kalau menghendaki mah kabulnya hanya selunas. Nah akhirnya kita sekarang cerita kampus 2 begitu. Satu ketika Bapak ke Mekah ketemu dengan Hajah Ella namanya. Tadi nama Lala itu teh. Dan dikawin kuhidi haji pengusaha di Cibening. Berikan kalau di Mekah dari teleponan ngapain? Usaha kita teh. Di Bapak teh ini tenang dan usaha kita ini. Kan dia maksudnya nyari tanah kayak haji ayah anu pada ngica tanah tapi anjeunna teh digana lamun disuguhan buka haji mah moal diica pastinya dibakapkeun itu cek anjeunna teh kayak gitu di mana bumi tapi di Citapen ya kan putrana Pak Haji Halim teh dipercaya jeung Citapen putrana Ella mengapakah jeung Bapak terus salakina berusaha teh besok narapan nama poe narapan dari lawan. Nah akhirnya teh kieu insyaallah kayak di Mekah Bapak kabuli tepangan Pak Haji Halim mohon saja teh dari diica tapi harus jadi pondok ya tulang tadi itu mah ira teh apa kayak telepon apa Bambang datanglah ke sana Bapak hanya 5 modal 1 kalender 2 buletin 3 majalah 4 foto-foto kegiatan dan kelima diri Bapak sendiri yang dijelaskan oleh Pak Halim gitu. Akhirnya cerita-cerita iya kan Pak Bambang orang besar ya karena kekayaannya sertifikat sakira tuh mana orang kaya luar biasa iya saya diam aja kan. Tapi begini Senakai, saya mau wakaf itu, tapi ingin sharing. Saya wakaf sebagian, tapi saya jual sebagian. Tapi saya tidak akan menghargakan berapa kira-kira siapkan saya.
Bapak teh dia sekali. Bagaimana Pak kalau saya siapkan uang 1 miliar total 13 gitu. Ya, nanti seminggu lah saya pikir dulu. Laporan ke Raja Notawilah. Ya, setelah minggu yang tiga dan sampai kapan itu? Maksudnya saya bukan tinggal anda. Memang terus dia lama repot aja dari tadinya mesti perlu maut akhirnya teh sebelum satu minggu ya mamanya meninggal dunia. Oleh bapak ditelepon, Pak yang akan beras sungkawa mudah-mudahan almarhum ditaruh manis. Makasih Bapak. Tapi saya Pak ingin mengantarkan dan menyaksikan jenazah di mana di Pulau Penang di Banjar. Sejauh mana Pak Patrol? Ya nggak apa-apa saya kesana. Ya udah ditunggu di sana. Nanti saya dari sini pakai kapal, katanya dari BHK. Pakai kapal, saya pakai mobil. Sampai sana jam 9 pagi. Begitu Bapak datang, langsung digulungkan. Selesai ngobrol, ya ke sini. Kita ngobrol. Nah ngobrolnya itu di depan makam mamanya sendiri. Ini saksi sekretaris, ini saksi sebagai notaris, ini saksi sebagai keluarga. Kita akan notaris sekarang. Apa mas? Ya itu yang kemarin itu. Tapi yayasannya ini, kata saya gini, Pak kalau yayasan kan saya udah punya, kalau bisa kamu hadirin aja saya udah punya yayasan. Oh gitu, ya udah ganti lagi aja nama hadirin. Akhirnya minggu depan lagi lah kubur nanti di Citapen, kubur Citapen. Waktu yang sudah ditentukan. Nah akhirnya saya ikut mengiyakan atas persetujuan dia, dan saya bawa kepala bank muamalat. Pak bisa ikut saya sana, ya boleh. Tapi ini maksud saya nanti punya uang sendiri kan apa-apa. Gitu. Akhirnya waktu itu tanda tangan langsung. Tanda tangannya apa? Bukan jual beli, hibah sebanyak 23.000 meter ke Bapak pribadi sebagai pimpinan daripada Yayasan Al-Muhajirin. Itu dengan penggantian uang 1 miliar. Itu langsung di atas perjanjian notaris. Udah tanda tangan notaris, Bapak semuanya tanda tangan. Udah itu Bapak nanya, mana duitnya? Oh duitnya ini Pak, tanya aja sama kepala bank. Kalau saya pinjam kira-kira Pak, kapan bisa saya bayar? 3 bulan? Ya nggak apa-apa, 3 bulan. 3 bulan. Yang lucu, mau aja 3 bulan. Karena banknya janji 3 bulan. Tapi kalau belum 3 bulan sudah selesai, saya akan langsung cairkan. Ternyata tidak sampai 3 bulan. Ceritanya yang satu lagi rumah di depan kampus 3 itu. Kata beliau, ini rumah saya kecualikan sebanyak 500 meter. Kata saya, Pak, saya kan perlu juga untuk tinggal di sini. Kalau bisa rumah itu buat pribadi saya. Ya boleh lah. Tapi berapa ini? Kata saya, 100 juta aja lah. Gitu. Wah, murah itu rumah aja udah berapa katanya. Udah bikin cek dulu aja 150 juta. Siapa 150 juta untuk rumah itu? Alhamdulillah semuanya kebayar lunasan sekarang. Itu terpikir sama saya ada apa? Idza wadallahu syai'an yaqulu. Kalau sudah waktunya semua itu jadi dikehendaki oleh Allah. Makanya kita belajar tawadhu sama Allah, semua serahkan pada Allah. Kalau sudah waktunya insya Allah Allah akan memudahkan buat kita.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau sudah Allah menghendaki, pasti akan terwujud. Itu saja. Jadi materi nomor dulu ini. Semangat, ayo Allah Akbar. Allah Akbar. Tepuk tangan keras. Ya, sekarang kontennya lah. Ada moto yang ada di Al-Muhajirin itu dikonsep 27 tahun yang lalu. Berpikir dinamis, ke akhlak salaf, ke akidah sunnah wal jamaah. Berpikir dinamis itu artinya berpikir tidak kaku, menyesuaikan keadaan, menyesuaikan zaman. Itu berpikir dinamis. Karena alam tagoyirun, alam itu selalu berubah. Kalau dalam ilmu itu makanya usul fikih yang menyebutkan begini, al-muhal kalau daripada sorry, aku tidak dijelaskan. Pelihara yang lama yang baik, ambil yang baru yang lebih baik. Itu dinamis namanya. Makanya Muhajirin selalu belajar dan belajar untuk mencari konsep yang baru yang lebih baik. Tapi yang lama tradisi, belum lagi syiar yang lain apa? Terdengar suara Muhajirin, juara ngaji Quran, juara baca kitab, juara pidato, juara olimpiade dan sebagainya. Itu jadi hidup agama itu. Yang kelima apa? Untuk menegakkan agama Allah. Maksudnya apa? Supaya Islam itu bukan hanya sampai di diri kita, sampailah ke anak cucu kita, bahkan sampai hari kiamat. Tidak akan kekal Islam kalau kita tidak mengajarkan agama. Diturunkan Islam itu ke generasi akan datang lewat pendidikan. Bapak ingin nanti Muhajirin itu bisa menerapkan satu adalah ulama yang mumpuni terhadap ilmu agama. Kedua, calon pemimpin sebagai umaro. Ketiga, para agniya, orang kaya-kaya semua Muhajirin. Keempat, kalaupun tidak itu tukang doa, tukang zikir, mimpin tahlil gitu. Dan yang terakhir mah, mudah-mudahan jadi mujahid dan mujahidah, jadi mubarik dan mubarigoh, jadi ustaz dan ustazah. Kemudian ada lagi bahwa tujuan Muhajirin didirikan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena syukur kita diberikan akal yang sehat. Supaya dengan akal yang sehat itu kita bisa hidup dengan baik dan layak. Tidak mungkin akal kita sehat kecuali asah. Biasanya dengan cara belajar, dengan cara mengajar. Makanya belajar dan mengajar itu tidak bisa dipisahkan. Satu ketika kita belajar, satu ketika kita mengajar. Bapak selalu mengatakan begini di sini. Masuklah ke Muhajirin niatnya buat belajar, bukan niat mengajar. Mengajar sampingan, yang utama belajar. Hanya Allah melaknat orang punya ilmu tidak mengajar. Makanya Nabi mengatakan orang besar di dunia itu siapa? Orang punya ilmu, diamalkan, diajarkan, itu orang besar. Bahkan lebih besar daripada makhluk lain. Besarnya di langit dan di bumi. Kenapa? Karena ilmu punya, diamalkan, diajarkan. Oleh karena itu niatkan kita bersyukur sama Allah diberikan akal sehat. Bapak kalau tidak ngajar tuh sakit badannya. Kalau tidak ngajar sakit. Jadi kalau ngajar itu obat. Katanya tadi suruh libur kalau minggu apa? Minggu dari libur kalau baterai gitu. Ngajar hanya 1 jam saja. Sedangkan hari itu 24 jam. Cukup istirahat 23 jam. Ngajar 1 jam saja. Jadi tidak ada kata capek, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata bosan kalau ngajar. Tapi tidak mungkin bisa ngajar kalau tidak belajar. Yang disampaikan itu hasil baca, hasil
hasil dengan hasil mutalaah. Kalau cai mah dina teko maya kesian lamun teu kesian. Aya kesian teh sabab dinaon? Kesian. Tah ilmu yang diajarkan itu hasil belajar. Belajar itu membaca, mendengarkan, mutalaah, gitu aja. Kemudian mensyukuri nikmat apa? Nikmat sehat. Karena itu insya Allah yang ngajar itu sehat. Karena bisa sedih, bisa senyum. Mandi imam itu bisa senyum. Karena itu mah hese senyum teh. Saur naon? Ngajar teh hareupeun patung. Kenapa? Karena nu hadir teh pakai masker. Kalau pakai masker teh saja hareupeun patung eta teh. Saya sering kita tempo, kita tempo. Bahkan saya lagi kita tempo. Nah, ke depannya bagaimana ke depannya? Ke depannya satu, jaga disiplin. Al-Muhajirin itu mengajarkan selalu disiplin, tepat waktu. Wal asri itu adalah ajaran kita. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu ajaran disiplin dari sholat, di mana sholat ada ketentuan waktu, hidup juga ada ketentuan waktu. Kata Imam Ghazali, kalau kita apa saja, kapan saja, di mana saja, apa bedanya dengan binatang? Bedanya kita dan mereka apa? Disiplin. Kedua, profesionalisme. Jadi kita di sini harus profesionalisme. Tidak mungkin jadi profesionalisme kalau kita tidak mau belajar. Bapak mendorong kalau misalkan hidup sadayana sudah selesai di aliyah, selesaikan STHI, selesaikan S1. Sudah S1, S2 sampai S3. Kalau Muhajirin banyak dokternya, pasti akan dilihat orang. Cacat dokter namanya salah hiji terus tinggal di komor sadayana di dokter hukum ya. Insya Allah jadi dokter. Ketiga adalah kualitas daripada santri atau anak-anak kita. Kalau kita melihat anak-anak yang Muhajirin masuk ke negeri favorit, masuk dengan mudah. Ke perguruan tinggi favorit masuk dengan mudah. Dua anak selalu nomor 1. Kemana-mana selalu disebut. Itu kualitas. Pasti akan dilirik berapapun biayanya. Ketiga adalah keempat adalah konten. Konten maksudnya apa? Ilmu yang dibutuhkan umat sekarang itu bukan hanya pengetahuan tapi agama. Tidak boleh dihapus. Mereka contohnya di sini adalah kunut, zikir, wirid, ditarikkan, doa, mahabbah. Itu tradisi lama. Tidak boleh dihapus. Ada cerita sedikit. Kemarin saya jalan ke Kiai Haji Asep Burhanuddin, pimpinan pesantren Cihampelas. Dia itu pengusaha, selain daripada Kiai pengusaha. Dia bilang ke Bapak, baru saja saya sudah melunasi pembelian tanah sebanyak 5 hektar, harganya 20 miliar. Uangnya itu tidak di bank, langsung dari bawah aja. Itu karena kaya raya dia. Pesannya apa? Banyak pesantren yang dulunya hebat, maju, terkenal, luar biasa, sekarang hancur. Hanya tinggal sejarah saja. Apa itu? Sebabnya kata beliau apa? Karena mereka meninggalkan ilmu. Karena mereka meninggalkan ilmu, hancur pondoknya, hancur pesantrennya. Tidak ada murid, tidak ada kegiatan. Nah, alhamdulillah Al-Muhajirin maju karena memang tidak pernah meninggalkan ilmu. Walaupun secara organisasi waktu itu belum
Tapi tradisi NU sudah dilaksanakan sejak itu. Kenapa Bapak belum waktu itu? Ya bahwa lama NU teh identik di Petilu. Kalau masuk ke NU, Petilu gitu kan saheun di NU teh. Ya bahwa lama kudu bawa kakwe, lalu bawa hati dia mencari nomor baru. Itu mah pakpor. Kita ini baru baru gitu. Jadi nyebut NU teh sieun. Nah, yang apa Petilu teh. Nah, tradisi NU tidak boleh hilang di sini. Itulah yang disebut dengan berpikir dinamis untuk konsep baru, tetapi yang lama tidak boleh ditinggalkan, bahkan tidak boleh diubah. Akhlak salaf itu masuk nama. Bapak baca kitab di Hikam. Dalam Hikam itu ada pertanyaan mengapa ulama salaf itu bicara sedikit materi, asupan hati. Kata Syekh Hasan Al-Basri apa? Kenapa sampai materi walaupun sedikit? Karena ulama salaf itu adalah dalam menyampaikan dakwah, ceramah, mengajar, membina, membimbing semata-mata diizin Islam wal muslimin, semata-mata mencari ridho Allah. Dan ketiga adalah untuk menyelamatkan umat. Maka yang dimaksud akhlak salaf itu semata-mata perjuangan kita di Al-Muhajirin adalah untuk ketinggian Islam dan kaum muslimin. Kedua apa? Untuk dapat ridho Allah, bukan ridho manusia, bukan cari harta, bukan cari kekayaan. Dan yang ketiga adalah untuk keselamatan umat, selamat pikiran anak dan pikiran liberal, selamat akidahnya dari akidah yang sesat, selamat akhlaknya daripada akhlak yang tidak baik. Selamatkanlah umat lewat Al-Muhajirin, begitu. Maka ada namanya berakhlak salaf. Dan yang ketiga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena Nabi mengatakan nanti akan ada 70 golongan, semuanya ahli neraka kecuali satu. Yang satu itu siapa? Ahlussunnah wal Jamaah itu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud di sini bukan versi lain, tapi versi NU. Dengan 3 indikasi. Pertama, keimanannya adalah Al-Asy'ari Al-Maturidi yang disebut dengan sifat 20. Yang wajib sifat 20, yang mustahil, dan yang menang 1, 21. Yang wajib di Rasul 4, yang menang di Rasul 4, yang mustahil 4, yang menang 1, jadi 50. Itulah akidah Al-Asy'ari Al-Maturidi. Mengatakan di Indonesia umumnya, di Al-Muhajirin khususnya selalu mengedepankan sifat 20 yang sering dinadamkan. Sama nadamnya 1, 2, 3. Muhajirin itu berdiri dengan penuh penderitaan. Makanya di dalam himnenya ada lagu tentang itu. Nah, coba 1, 2, 3. Coba
di mana perjuangan al-muhajirin tidak lepas daripada tantangan, hambatan, rintangan, selalu ada. Tapi dihadapi dengan penuh ketabahan, ketawakalan, kesabaran, semua bisa selesai dengan alhamdulillah baik. Dan akhirnya masyarakat di sekitar ini semua 100% mendukung al-muhajirin. Dan alhamdulillah kita selalu didukung juga oleh pemerintah, karena kita menjaga hubungan dengan pemerintah. Dengan kiai dan ulama juga selalu kita menjaga hubungan. Waktu Bapak pertama dulu membangun pondok, ada 5 kiai yang Bapak datangi. 1, nama Aom. 2, Ustadz Sumirta Firdaus. 3, Ustadz Mana. 4, Remaja Didudin. 5, Jangan Kalilah. Bahkan ke-6 ada yang Tajuddin di Daangan. Semua didatangi, minta izin mencari sebelum pondok ini berdiri. Nah kemudian fikihnya itu Ahlussunnah wal Jamaah itu kepada Imam Syafi'i dengan cara taklid. Dan yang ketiga ada akhlaknya Al-Ghazali Al-Maturidi. Maka kalau Bapak ceramah selalu membawa kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, paling tidak membawa kita hidayah. Itu Al-Ghazali. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tujuan Bapak mendirikan pondok itu ada beberapa hal. Pertama yang inti adalah mencari doa Allah. Yang kedua supaya menghilangkan kebodohan orang lain yang selama ini banyak yang awam tentang agama. Sholatnya, puasanya supaya benar gitu. Ketiga, kebahagiaan akhirat. Maka mudah-mudahan dia teh mengaktif dalam haji cara ini. Lain wae menang kebahagiaan dunia, tapi insya Allah di akhirat. Ibarat kira haji teh kereta apinya menuju surga. Bapak sebagai lokomotifnya di payung. Nah hidup sadayana ada penumpangnya. Kemana ini teh? Ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pola semata-mata dunia kita masuk ke muhajirin adalah untuk kebahagiaan akhirat. Insya Allah hidup barokah di al-muhajirin. Kemataman sakinah, mawaddah warahmah. Anaknya semuanya soleh-solehah. Kemudian rezekinya juga barokah. Kita cangkeng jodoh insya Allah gampang di al-muhajirin. Pak, supaya ngadu-ngadukan itu saya ngadu-ngadu. Siapa aja saja Kak? Nah gitu. Nah salah dina anu kaopatna ada Iyauddin, menghidupkan agama Allah. Karena kalau tidak ada pondok di sini mati masyarakat, tidak ada kegiatan agama. Walaupun ada majelis taklim, tidak akan semaksimal kalau ada pondok itu. Coba aja bayangkan kalau lagi masuk sekolah di sini ramai. Kemudian kalau lagi pemulangan pasti dijemput dengan puluhan bahkan ratusan mobil. Jadi Bapak Hikmat, Pak kalau anak saya udah bisa ngaji Quran dengan baik, bolehkah jadi imam di rumah? Ya boleh. Bahkan mamahnya, bapaknya jadi makmum, putra ibu jadi imam. Boleh. Kata ibu gurunya, anak itu udah baik Pak Fatihahnya dengan hafalan surat. Jadi orang tua bangga kan punya anak jadi imam. Termasuk Pak Sofyan, dua-duanya anak itu walaupun jadi dokter dan satu jadi insinyur, ngaji Qurannya berbeda. Bahkan Hikmat itu waktu masih di TK-nya sudah bisa jadi imam salat tarawih beberapa rakaat. Makanya Pak Sofyan waktu menikahkan anak yang dua-duanya, Bapak dibacakan hadis. Pertama kali yang dipanggil Pak Sofyan, Bapak dan Ibu. Padahal di belakang ada jenderal, ada dokter, ada profesor. Dipanggil ke depan Bapak untuk berfoto
baik karena bapaklah yang mengajar anak beliau. Itulah orang yang tahu ilmu, tahu agama, tahu pentingnya pengetahuan. Kemudian yang kelima adalah akhlak. Kalau kelihatan anak kita akhlaknya baik, tampil beda dengan yang lain, pasti anak kita akan menjadi daya tarik buat yang lain. Misalkan kita ini selalu mengajarkan kalau ketemu selalu salaman gitu kan. Nanti bahkan saya minta ke teteh dan amaku, adab-adaban yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah nanti sudah disampaikan kepada anak-anak. Kalau di pondok udah sampai itu, hanya yang di sekolah belum, yang tidak mondok maksudnya. Nah itu harus sampaikan. Salah satunya begini, kalau datang seorang alim, apakah gurunya atau bukan, kita sedang duduk berdiri. Itu ajaran Al-Ghazali. Kalau dia mau pulang keluar dari rumah, kita tidak boleh duduk berdiri menghormati kepada beliau, bahkan diikuti. Tapi nggak usah sampai rumahnya, nggak usah. Diikuti sampai pintu gitu. Nah itu adab di Al-Ghazali itu, yang kita Bidayatul Hidayah. Jadi akhlaknya. Kemudian yang keenam adalah pelihara suasananya. Yang wajib selalu membina suasana. Makanya Bapak selalu memaksakan diri 1 bulan ketemu dengan ustaz dan ustazah dan semua guru dan karyawan yang hadirin. Kalau dulu selalu dikumpulkan di sini, sekarang diatur jadi 3 zona. Zona 1 di sini, kampus 1. Zona 2 kampus 2, FTM 1-2. Kemudian SD 2 dan 3, SMP kemudian itu semua yang SMA kumpul di situ. Itu wajib ketemu Bapak. Kenapa? Karena kalau tidak ketemu Bapak, suasana bisa mati nanti. Dibina agamanya, akhlaknya, dan semangat dalam mengajarnya. Kalau tidak begitu nanti suntikannya kurang. Makanya itulah yang membedakan kita dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain mengajar kurang ajar kurang, di sini enggak. Dulu ada sholat duha, ada ngaji Quran. Kemudian 1 bulan sekali ada ketemu dengan Bapak. Kemudian yang terakhir, dengan NU itu tidak bisa dipisahkan. Muhajirin itu ibarat gula dengan misna, kuliahnya asina gitu. Makanya ibu-ibu sekalian, ini harus dipahami. Kicep bapaknya kicep NU itu. Jadi guru ngatos ada yang nanti gitu. Ada kemarin ya waktu pilkada, dia mencalonkan anggota dewan dengan sebuah partai. Cek bapak ternumpuk karena kicep bapak itu sih. Jadi atur numpuk, kamu mau di partai itu harus meninggalkan Muhajirin. Kenapa? Karena saya ramai di bapak kan. Akhirnya ya keluar dari sini. Nah ini harus dibaca. Bapak itu NU. Kalaupun orang NU udah ninggalin kembali dia membayarnya. Kenapa? Karena bapak mah relatif diurus kewajiban Kiai NU, mana pesantren NU, demikian kain ini tetap NU. Kalaupun lembaga tidak menamakan NU, tapi ruhnya NU, nyawanya NU. Tapi NU itu akan menyelamatkan kita. Bahkan selamatnya bukan hanya dunia sampai di akhirat. Alaikum bi jamaah, kamu harus bersama dengan ulama. Itu namanya jamaah. Iyakum wa tafarraqu. Hati-hati kamu memisahkan diri. Apalagi jauh dari ulama. Nahdlatul Ulama artinya pergerakan ulama. Ulama yang mau bergerak. Ulama itu dengan
dengan pemerintah selalu sinergi. Tidak berarti ini akan kritis. Kritis ada, tapi tidak boleh memusuhi pemerintah. Dia masalah nama. Segala percaya di pemerintah. Kalau terlalu di pemerintah, kayak kalau Bapak butuh di pemerintah, pasti dipersulit. Itu aja nama. Karena Bapak baik dan bupati minta izin dari SMA, SMP dan SD 1 hari selesai. Waktu akan ada bantuan Rusunawa di Citapen, minta 3 hari selesai izin-izinan. Kata Bapak, insya Allah siap. Kalau tidak baiknya bupati, nggak mungkin diperhatikan. Tapi ada masalah sesuatu yang tidak sesuai, kritis nggak apa-apa. Tapi kita ada mendekat kebaikan dan membangun yang positif. Karena silaturahmi tetap harus jalan. Bahkan bukan hanya bupati, Bapak dan gubernur bisa komunikasi. Kalau Bapak gubernur ketemu pasti kenal Bapak gitu. Bahkan yang Pak Jokowi juga kenal dengan Bapak, dan Bapak izin ketemu dengan Pak Jokowi itu sahabat kenal. Sahabat Bapaknya isi untuk tangan sebelah. Aku udah kenal pada aja nama terkenalin kau udah. Tapi alhamdulillah, bersyukurillah, secara general kita selalu bina hubungan baik. Yang penting amalin jalan. Yang kedua, sikap politik, kita tidak aktif di politik. Karena kalau aktif di politik nanti ada lain jenis lain, ada kawan, ada lawan. Nah kita tidak masuk ke dunia itu. Kita netral saja. NU juga kan netral. Kalaupun NU menjalankan politiknya ke PKB kali netralnya ada di PKB kali. Ya itu saja dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Bapak syukur alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak. Bersyukur muhajirin punya guru lebih daripada 500. Anak lebih daripada 5.000. Saya lagi merintis kampus 5. Mudah-mudahan segera selesai. Saya lagi membangun masjid. Insya Allah lagi di Kedayan. Mungkin paling telat pertengahan bulan tahun depan bisa selesai pembangunan masjid ini. Itu saja dapat kami sampaikan. Tadi nama saja tapi sudah lebih. Jangan lebih. Tapi alhamdulillah senang sekali karena bisa bertemu dengan Ibu Bapak semuanya. Dan akhirnya doa dari Bapak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma hasin maqasidana wa barik lana wa qdi hajatina wasfi mardana Rabbana zidna ilman wa zidna fahma. Allahumma yassir umurana washrah sudurana Fatimi sholihati amalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.